Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Trianingsih dari Prodi Pendidikan Matematika 2021B, IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penulisan kalimat efektif untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas tentang penulisan kalimat efektif, terlebih dahulu kita harus paham atau mengerti latar belakang dari pengertian bahasa maupun kalimat efektif itu sendiri. Pengertian bahasa ialah kemampuan yang dimiliki manusia agar dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya, seperti istilah dan gerakan. Dalam bahasa juga terdapat ide, gagasan pikiran, dan perasaan yang mewakili diri sendiri. Sedangkan pengertian kalimat efektif ialah kalimat yang disusun menurut kaidah-kaidah yang berlaku. Misalnya, unsur-unsur krusial yang wajib dimiliki setiap kalimat, seperti subjek dan predikat. Tidak lupa juga harus memperhatikan ejaan yang disempurnakan dan menentukan istilah yang tepat pada kalimat tertentu. Kalimat efektif biasanya digunakan untuk menuliskan tulisan atau karya ilmiah seperti esai, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas tentang latar belakang dari pengertian bahasa dan kalimat efektif, nah kita sekarang masuk ke materi inti, yaitu apa saja penulisan kalimat efektif itu. Yang pertama ada pengejaan atau pengimbuan. Kata berimbuan ialah kata yang sudah berubah, sudah memiliki arti baru, dan bentuknya sudah bukan kata dasar lagi. Di sini ada 4 jenis kata berimbuan. Yang pertama ada prefix, yaitu kata berimbuan yang letaknya berada di depan. Ada suffix, yaitu kata berimbuan yang letaknya berada di belakang. Ada infix, yaitu kata berimbuan yang letaknya berada di tengah-tengah. Dan yang terakhir konflik, yaitu kata berimbuan yang letaknya berada di awal dan di akhir. 2. Penulisan kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi ialah jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan kata yang lainnya. Fungsi kata depan ialah untuk menyatakan tempat berada, untuk menyatakan perbandingan, menyatakan hal atau masalah, menyatakan sebab akibat, menyatakan maksud atau tujuan, menyatakan arah asal, menyatakan arah tujuan, menyatakan pelaku, menyatakan alat, dan menyatakan tempat berlangsung. Aturan penulisan preposisi yaitu untuk menyatakan tempat menjadi imbuhan dan berada dalam judul. Jenis-jenis kata depan atau preposisi ada 2, yaitu kata depan tunggal, kata yang memiliki bentuk hanya satu kata atau tunggal, dan kata depan majemuk ialah 2 kata depan tunggal yang ada dalam satu kata atau klausa. Selanjutnya, dalam penulisan kalimat efektif, yang ketiga ialah kata sambung atau konjungsi. Kata sambung atau konjungsi sering disebut juga dengan penghubung kata. Ada 3 jenis konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif ialah konjungsi yang menghubungkan 2 unsur atau lebih yang sama penting atau memiliki status sintak yang sama. Konjungsi korelatif ialah konjungsi yang menghubungkan 2 kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintak yang sama. Dan yang terakhir konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan 2 klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintak yang sama. Keempat ialah konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang digunakan di awal kalimat baru yang ditandai dengan huruf kapital dan diikuti tanda baca koma. 5. Konjungsi antar paragraf atau sering disebut juga dengan kata hubung. Keenam, hubungan logis antar kalimat, yaitu hubungan dalam rangkaian kalimat-kalimat yang ditata dengan baik dan masuk akal sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 7. Kesejajaran satuan dalam kalimat. Yang dimaksud
kesatuan bahasa. Contoh unsur pembentuk kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya. 8. Struktur kalimat yang tidak bernalar. Struktur kalimat yang tidak bernalar atau tidak logis adalah kalimat yang tidak masuk akal. Hal ini terjadi biasanya karena pembaca dan penulis yang kurang berhati-hati dalam memilih kata-kata pada penulisannya. Kesimpulan setelah menelaah dari macam-macam hal yang harus diperhatikan dalam penulisan kalimat efektif, maka sebagai penulis yang benar, hendaknya kita menulis kalimat yang baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku. Karena kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penulis secara tepat sehingga tulisan tersebut dapat dipahami oleh pembaca maupun pendengar secara tepat dan agar tidak terjadi kesalahan. Sekian presentasi dari saya tentang penulisan kalimat efektif. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.